Khasiat doa. Doa itu luar biasa, doa itu menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 19. Jadi Yesaya ini nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu kitab perjanjian lama yang saya paling senang baca itu Yesaya. Jadi Yesaya itu memberikan janji-janji yang luar biasa, nubuat-nubuat yang luar biasa sampai kepada akhir zaman. Yesaya itu bicara tentang kedatangan Tuhan, bicara tentang 1000 tahun damai. Bahkan Yesaya bicara tentang langit dan bumi yang baru. Jadi nabi yang luar biasa, dan Rasul Paulus itu dipenuhi dengan nubuatan itu. Dia paling banyak menyinggung tentang nubuatan di kitab Yesaya. Nah, ada satu ayat yang menjadi rema bagi saya, yaitu Yesaya 30 ayat 19. Mari kita baca bersama. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Haleluya. Sungguh, hai bangsa di Sion. Sion itu adalah lambang dari gereja Tuhan. Hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Waduh, luar biasa ini. Jadikan ayat ini menjadi rema. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Amin. Tuhan itu mendengar, bukan cuma mendengar, tapi dia menjawab doa kita. Haleluya. Jadi doa kita itu tidak sia-sia. Ketika kita datang berseru pada Tuhan, Tuhan itu mendengar. Dan dikatakan di sini, Tuhan itu memberikan belas kasihannya. Mari kita benar-benar percaya bahwa dia Allah yang hidup, dia Allah yang mendengar doa sembahyang kita. Dia Allah yang mendengar teriakan kita, seruan kita. Dan dia adalah Allah yang menjawab dan mengasihani kita. Haleluya. Itulah sebabnya kita mau berseru, berdoa. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya, lebih luar biasa lagi. Dikatakan apa? Tuhan itu menanti-nantikan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Jadi kadang kita berpikir sepertinya kita menantikan Tuhan, ya toh. Kok Tuhan itu tidak dengar, tidak jawab. Terbalik, saudara. Kalau kita lihat ayat ini, dikatakan Tuhan yang menanti-nantikan kita. Tuhan itu menunggu kapan kita datang dengan sepenuh hati, dengan iman. Kita datang, kita merendahkan diri. Itulah saatnya, maka Tuhan akan menyayangi. Haleluya. Ya, sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, jadikan dua ayat ini menjadi rema ya. Percayalah doa kita ini tidak akan sia-sia, saudara. Nah, mari kita melihat lebih jauh, yaitu janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang berdoa. Dan saya batasi saja yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Nah, pertama dikatakan bahwa kita akan memperoleh kedamaian dan ketentraman yang sejati. Yesaya 32 ayat yang ke-18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Haleluya. Kalau kita lihat keadaan dunia ini, benar-benar sudah tidak ada kedamaian. Peperangan terjadi dan masih banyak negara-negara yang masih satu tanda tanya.
Jadi kita nggak punya kedamaian di dunia ini. Dan itu memang sudah dinubuatkan. Jadi jangan saudara gelisah ya. Tuhan juga ngomong, kamu akan mendengar peperangan, deru perang, kabar-kabar tentang perang. Tapi jangan gelisah, karena semua itu memang harus terjadi. Tetapi bagi orang yang berdoa, Tuhan menjanjikan ada kedamaian, ada ketentraman, ada keamanan. Amin. So itu berdoa untuk keadaan bangsa dan negara. Kita doakan supaya negara bangsa kita tetap aman. Jadi semua ini perlu didoakan. Mari kita baca satu ayat di dalam perjanjian baru. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi sejalan ya. Rasul Paulus juga berkata, bawa kekhawatiranmu, kerinduanmu, pergumulanmu. Saya yakin kita punya kerinduan, punya pergumulan. Bawa itu semua kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini bukan sekedar hanya sugesti ya. Oh, kita dapat damai, tidak. Tapi di dalam doa itu saya yakin oleh pekerjaan Roh Kudus kita akan mendapat keyakinan iman bahwa doa kita sudah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita yakin Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab. Itulah membuat kita mendapatkan damai sejahtera. Dikatakan yang melampaui akal pikiran manusia. Ini sudah banyak dialami. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami. Justru dalam persoalan, dalam masalah, dia bisa mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Nah, damai sejahtera itu berasal dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Memberikan keyakinan, kepastian, jaminan bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa. Nah, yang kedua, dikatakan oleh doa berkat-berkat Allah dicurahkan. Yesaya 30 ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ya, memang hujan itu sendiri juga berkat. Kadang-kadang kita terhalang juga, tapi itu juga berkat. Saya ingat di zaman Ahab memerintah, 3,5 tahun tidak turun hujan. Kekeringan, paceklik, musim kemarau yang panjang. Tapi itu hujan ini sendiri juga berkat. Tapi hujan ini juga menggambarkan berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan curahkan kepada kita. Berkat-berkat secara ekonomi yang Tuhan curahkan. Maka saudara tidak yakin bahwa Tuhan itu sanggup memelihara. Tuhan sanggup. Saya percaya firman Tuhan tetap di atas segala-galanya. Amin. Prediksi firman Tuhan inilah yang pasti terjadi. Prediksi manusia itu belum tentu terjadi. Karena rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Dan Tuhan sudah berbicara. Bagi orang yang berdoa, Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Saudara tidak akan kehilangan berkat. Tapi saudara akan mendapat banyak berkat. Walaupun apapun yang terjadi, kita tetap diberkati. Ada kemurahan Tuhan. Saya ingat satu cerita di dalam kitab Kejadian tentang Ishak. Bagaimana Ishak itu juga pernah menghadapi masa kekeringan, masa paceklik. Dan dikatakan Ishak walaupun masa kekeringan dia tetap menabur. Dan dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sehingga dia menjadi kaya dan semakin kaya. Padahal saat itu masa kekeringan. Ketika dia menggali sumur berbual-bual airnya. Kemana saja dia pergi, dia menggali sumur, keluar air. Jadi Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup menolong kita menghadapi segala situasi. Jadi itu mengapa saya ajak saudara berdoa. Salah satunya juga berdoa untuk ekonomi saudara sendiri. Ekonomi keluarga Anda, pekerjaan Anda. Ya, minta kemurahan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tidak kebetulan janji Tuhan itu diberitahukan kepada kita. Pegang, doa itu akan mencurahkan, menurunkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita. Nah, selanjutnya, yang nomor 3, doa meluputkan kita dari mara bahaya.
Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Doa itu meluputkan kita dari bahaya, meluputkan kita dari kecelakaan, dan kita akan diselamatkan. Jadi salah satu nubuat dari Yesaya, karena kalau sudah tahu situasi, jadi nabi itu bernubuat selalu dalam konteks keadaan waktu itu. Makanya kalau sudah membaca nabi, ya sudah harus tahu ini nabi ini hidup pada zaman apa, konteksnya apa. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Diberitahu biasanya. Tentu tidak semua, ada satu dua kita tidak tahu. Tapi seperti Yesaya memberitahu. Dia hidup pada zaman ini. Mulai dari usia, kemudian di dalam Yesaya pasal 1 dikatakan di situ usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Nah, ini backgroundnya. Nah, pada saat itu kerajaan Asyur itu sedang berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi ancaman dunia. Dunia purba ya, dunia saat itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa Asyur inilah yang menghancurkan kerajaan utara, kerajaan Israel, 10 suku. Kan mereka pecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku sudah dihancurkan, itu pada zamannya Raja Hizkia. Jadi Yesaya tahu. Nah, pada saat itu Asyur itu mengancam selatan. Selatan ini adalah Yehuda, Yerusalem. Ancaman itu begitu luar biasa, membuat kerajaan Yehuda ini benar-benar dalam keadaan bahaya dan sempat dikepung. Makanya saudara membaca Yesaya mulai pasal 36 sampai 39. Itu adalah background waktu itu. Saat itu Asyur datang dari utara, sudah mengepung kota Yerusalem. Dan mereka semua ketakutan. Dan mana mereka tidak takut, saudaranya yang di utara sudah dimusnahkan. Ya, dihancurkan oleh Asyur. Jadi mereka sudah gak berdaya. Nah, inilah background daripada ayat ini. Tuhan berkata, jangan takut. Yang penting kamu berdoa, bertobat sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan. Kamu pasti diselamatkan. Sejarah mencatat akhirnya mereka diselamatkan dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja, Tuhan kirim satu malaikat saja. Dalam satu malam 185.000 tentara Asyur mati satu malam. Bayangkan, kalau Tuhan sudah bekerja ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, inilah background daripada ayat ini dan juga bicara kepada kita pada saat ini. Kadang-kadang kita menghadapi satu keadaan yang berbahaya dan kita juga nggak tahu bagaimana bisa melepaskan diri. Tapi masih ada satu cara, yaitu ketika umat Tuhan berdoa. Amin. Ketika umat Tuhan berdoa kembali kepada Tuhan, maka dikatakan kamu akan diselamatkan. Dan Tuhan menyelamatkan. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga Asyur dimusnahkan. Janji Tuhan dan Tuhan buktikan, dikatakan apa? Aku akan memagari kota ini maksudnya Yerusalem, untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Haleluya. So itu saya ajak sudah berdoa, ya doakan. Ya tadi sudah saya singgung, negara bangsa kita juga perlu didoakan. Gereja juga perlu didoakan. Dan terutama saudara pribadi berdoalah. Minta perlindungan Tuhan. Minta Tuhan memagari kotamu, memagari keluargamu, memagari usahamu. Haleluya. Kita pakai waktu untuk datang kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat. Amin. Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, doa itu mengubah vonisnya Allah. Itu diceritakan di dalam Yesaya 38. Mulai ayat 1. Bagaimana waktu itu Raja Hizkia divonis. Dia sudah divonis oleh Tuhan, yang vonis Tuhan ini ya. Bukan manusia, tapi Tuhan yang memvonis, dikatakan kamu harus mati. Cepat pesan-pesan kepada keluargamu. Tapi Hizkia, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan bahwa Tuhan menambah umurnya 15 tahun. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sekali lagi, Tuhan itu mendengar dan melihat air mata kita. Ya, tidak sia-sia, percayalah. Doa sudah tidak sia-sia. Berdoa, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu
15 tahun. Kita tidak usah bingung kata orang. Orang mau berbicara silakan, tapi kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Karena ada kuasa, ada khasiat, ada satu power di dalam doa kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.